Ada lagi yang nanya, apa yang harus kita lakukan teh untuk ke depan, untuk agar kekacauan itu tidak terjadi. Jadi gini teman-teman yang kusayangin ya, jangan pernah membenturkan, jangan mau dibenturkan ada provokasi-provokasi antara budaya dengan agama. Kita membutuhkan dua-duanya. Ya. Hukum kita juga terbentuk dari hukum adat. Hukum adat yang berlaku apa? Diambil lalu dirangkum. Hukum sosial. Oke. Nah, itulah sebabnya tidak bisa dibenturkan. Negara kita negara berbudaya dan itu terkenal sampai manca luar. Justru ini adalah kelebihan dari negara kita, eksotis dengan berbagai macam aneka budaya. Dan itu bisa mendatangkan sebuah investasi besar untuk negara Indonesia, income ya. Jadi tolong jangan mau dibenturkan, diadu domba, diprovokasi. Itu bukan lagi bicara budayawan. Itu bukan lagi bicara tentang agama. Itu personal, kepentingan personal masing-masing orang. Kalau kalian bilang, tidak, kalian tidak bisa bohong dengan hati kecil kalian. Itu bukan masalah tentang kamu budaya apa, kamu agama apa, tapi untuk kepentingan pribadi kamu. Itu yang terjadi. Nah, jangan untuk kita semua, untuk follower saya, jangan mau diprovokasi dalam keadaan itu. Kita mencintai agama, kita mencintai budaya. Dan itu harus laras. Budaya datangnya adat istiadat, cara kita penghormatan dari lingkungan. Kalau kita belajar sosiologi, pertama kali lingkungan dari mana? Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Iya dong. Ada stratanya, ada grade-nya, ada levelnya. Gak mungkin kita langsung ke puncak level itu. Pertama kali lingkungan keluarga yang membentuk diri kita. Oke? Gitu maksud aku. Nah, jadi ayo kita tutup sela-sela itu. Kita gandengan tangan. Untuk siapa? Untuk anak-anak bangsa yang ada di bawah. Anak-anak kita nih akan meneruskan negara Indonesia. Gitu. Itulah kita harus bangga dengan sejarah. Terus untuk pesan saya lagi, tadi jangan sampai terprovokasi. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana, kalian sekolah aja, kuliah aja yang baik. Yang menjamin masa depan kalian hanya diri kalian sendiri, tidak ada satupun orang. Dan jangan pernah bergantung. Oh nanti saya akan ada yang support, oh nanti saya akan ada yang ngasih uang, oh nanti saya ada yang seperti ini. Oh nanti saya akan ada yang nolong. Tidak. Berdiri di kakimu sendiri itu adalah kebanggaan dari kita. Begitupun saya mengajarkan anak saya berdiri di kaki kita sendiri. Kita bangga dengan apa hasil dari pekerjaan kita. Jangan berharap itu adalah sebuah rasa sakit yang akan kita terima jika kamu berharap kepada manusia. Ya. Jadi udah fokus aja. Mau keadaan di negara di luar bagaimana tentang politiknya, tugasmu belajar. Jika kamu susah, yang hadapi akan kamu sendiri dan orang tuamu. Cerdas-cerdaslah untuk bersikap, bijaksanalah untuk bersikap. Itu saran saya. Oke. Nah, lalu adakah penyakit yang datang? Pertanyaan itu lagi, dan saya udah pernah jelaskan. Ada sejenis penyakitnya itu penyakit kayak flu, tapi menyerangnya tuh syaraf otak. Gitu. Beda sama COVID. Ya. Jadi ini lebih sakit luar biasa. Dan ada radiasi juga, dari faktor radiasi juga. Jadi memang jaga kesehatan untuk kalian semua. Paranormal pun melihat
bahwa ada satu wilayah yang terus muncul dalam penglihatannya dan membuat dirinya merasa sangat khawatir. Dalam penerawangannya, ia beberapa kali menyinggung wilayah Banten dan sekitarnya. Ia melihat adanya kenaikan air laut yang disebut sangat menyeramkan dan membawa dampak besar hingga ke wilayah lain. Menurutnya, jika hal itu benar-benar terjadi, dampaknya bukan hanya dirasakan di daerah pesisir, tetapi bisa merambat hingga ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bahkan dalam penglihatannya, wilayah Lampung hingga beberapa daerah di sekitar Banten juga disebut bisa ikut merasakan dampaknya. Terus ada lagi yang saya takutin itu, dan saya berdoa itu jangan sampai terjadi. Saya fokus sih sebenarnya lagi doa itu di daerah Banten, Pandeglang, untuk laut di daerah sana. Saya lihat air naik dan sangat menyeramkan dan menyedihkan. Saya akhirnya fokus berdoa untuk di daerah sana. Karena bila itu terjadi, urat sarafnya itu sampai ke Jakarta. Urat saraf tanah itu sampai Jakarta. Nah itulah baru seram. Tapi bukan megatrust. Bukan. Dan itulah yang sangat seram. Impactnya juga bakal ke Lampung. Guncangan itu. Dan saya dengar juga kemarin beberapa hari yang lalu sudah mulai banjir di daerah Serang, Banten sana. Saya juga udah ngomong kan. Nah, semoga yang saya lihat hanya itu aja. Karena ya udah terjadi kemarin. Jadi ya saya fokus untuk mendoakan daerah Serang, Banten, Pandeglang. Fokus karena itu bila itu terjadi sangat menarik urat saraf tanah ke tengah kota. Dan itu bisa impactnya tuh gelap. Dan itu jangan sampai terjadi, jangan sampai. Jadi saya fokus, malah saya jadi nggak mendoakan diri saya fokus mendoakan daerah sana. Karena saya percaya gitu loh, teman-teman selalu ngedoain saya. Itu buat support system banget saya. Di komen, di DM manapun, teman-teman selalu ngedoain saya dan itu menjadi energi positif buat saya. Terima kasih. Saya memang gak sempat ngedoain diri saya sendiri, jujurnya gitu. Banyak tempat atau wilayah-wilayah daerah yang saya fokus doakan, sehingga saya tidak sempat mendoakan diri. Tapi doa teman-teman itu Masya Allah Tabarakallah, luar biasa buat saya dan keluarga saya. Terima kasih. Itu pesan-pesan saya, dan saya juga berpesan, ayo kita adakan lagi sedekah laut, sedekah bumi. Ya, niatkan tetap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap. Memang kalau sedekah itu kan seyogianya kan ke manusia, itu mah jangan dijadikan ukuran wajib. Tapi kan ciptaan Tuhan itu bukan sekedar manusia. Dan rasa bersyukur kita bukan hanya kepada manusia, tapi kepada siapa? Kepada alam semesta. Kenapa harus ke laut? Saya bilang menjaga hubungan air dengan tanah. Lambangnya adalah laut. Sedekah bumi melambangkan kesuburan tanah. Tapi tetap niatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita membangun hubungan itu kan tidak harus dengan manusia aja, ya kan? Tapi dengan alam semesta jagat raya. Nah, tapi saya senang nih, saya udah lihat di TikTok, saya scrolling, oh udah banyak yang melakukan sedekah laut lagi, sedekah bumi lagi. Itu saya senang banget karena ya memang seyogianya hubungan harus seperti itu. Gitu, harus menjaga hubungan baiknya seperti itu. Jadi saya senang banget, alhamdulillah. Nah, jadi pembahasan itu masih di sekitar itu ya.
Nah, kalau di daerah banjir ada yang nanya, Teteh di daerah banjir itu di mana lagi sih? Daerah banjir itu terjadi adalah daerah yang dimana di situ dikondisikan tidak ada hal yang kurang mengenakan, siap-siap akan kena banjir. Ya, daerah-daerah yang ada sesuatu hal, siap-siap daerah itu akan kena banjir. Karena kan saya bilang 2026 daerah apa yang kamu tanam langsung kamu petik seketika. Dan tahun 2026 tahun orang-orang yang dizolimi bangkit. Oh, I am happy. Saya senang banget. Tahun yang orang yang dizolimi sangat tunggu. Jadi kolaborasi antara Tuhan, tangan Tuhan dan alam semesta. Kamu gak perlu mengotori tangan kamu. Kamu gak perlu mengotori ucapan kamu. Gitu ya. Jadi kolaborasi antara tangan Tuhan dan alam semesta. Gak bisa ngumpet. Saya pastikan itu. Mau dimanapun berada. Yang ada apa? Hidup akan gelisah, hidup dalam ketakutan, hidup dalam tidak tenang, hidup dalam kekhawatiran. Apa yang dipandang kesedihan, apa yang ditatap ketidaktenangan, apa yang dipikir buntu. Ya, itu. Jadi senang-senang nih tahun 2026 untuk orang-orang yang pernah dizolimi. Gitu. Tahun 2026 berlambang kuda api. Tahun yang membara. Tahun yang bekerja keras. Tahun yang tangguh. Tahun persaingan. Membara. Tapi pesan saya tetap dalam koridor iman. Karena kalian terbentur oleh tahun 2026 start. Apa yang kalian tanam itu yang kalian petik. Hati-hati. Nggak bisa ngumpet. Gitu. Nah, apalagi ya? Sulawesi masih salah satu daerah yang saya notice. Kan saya udah pernah nyebutin waktu itu Sulawesi, Bekasi. Kalau Jakarta, daerah Jakarta Utara, saya pernah sebutin itu semua. Ya. Terus daerah yang sedang di kota, sedang membangun kota, yang merasa tidak akan pernah banjir. Paranormal pun melihat bahwa rangkaian bencana yang terjadi memasuki tahun 2026 disebut belum sepenuhnya berakhir. Dalam penglihatannya, unsur air masih menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah utara Pulau Jawa. Ia beberapa kali menyinggung bahwa curah hujan dan potensi banjir disebut masih berlangsung hingga memasuki pertengahan tahun. Bahkan dalam penglihatannya, daerah yang dekat dengan pesisir disebut menjadi wilayah yang paling rentan mengalami dampak besar jika kondisi cuaca semakin ekstrim. Jadi masih membahas tentang bencana tahun 2026. Ya, ada pertanyaan, sampai kapankah bencana ini berlangsung, TV ini? Saya udah pernah bilang, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin di setiap YouTube saya ataupun setiap saya tampil dimanapun berada yang setia selalu mengikuti sudah pernah mendengar bahwa saya memprediksi bahwa ujian air ini sampai awal tahun masih berlangsung, ya. Dan saya juga bilang itu di daerah bagian utara. Oke, mungkin kalau ada yang pernah dengar silakan komen. Dan saya juga pernah prediksi masalah ada pesawat yang jatuh di tahun 2026
dan itu isinya bukan konvensional tapi kementerian. Saya juga pernah bilang seperti itu kalau nggak salah. Saya waktu itu sedang podcast dengan Bang Robi Purba, ya. Jadi teman-teman bisa cross check itu. Nah, jadi saya juga pribadi tuh tidak menyangka untuk yang masalah pesawat ya, kok secepat ini gitu. Tapi kalau pembahasan pesawat, saya udah bahas di YouTube saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melihat YouTube saya sebelumnya. Saya membahas tentang apa? Tentang pesawat yang jatuh kemarin. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai kapan? Dan memang pertanyaan itu pertanyaan yang bagus, namun memang udah pernah saya jawab. Sampai awal tahun ini masih terjadi kunjungan air ke tanah, air ke daratan, ya. Nah itu di daerah utara dan itu berlangsung sampai di bulan Ramadan, sampai di Idul Fitri pun berlangsung. Kedepannya juga makin deras hujan. Intensitasnya makin kuat. Nah, berakhirnya kunjungan air itu sekitar bulan Mei Juni untuk masalah banjir, ya. Tetapi untuk masalah hujan itu masih berlangsung, namun tidak seaktif, seagresif saat ini, gitu ya. Sampai sulit sekali mencari ruang untuk udara panas, ya. Sulit sekali untuk matahari keluar ya untuk beberapa minggu ini gitu ya. Curah hujan masih terjadi di bulan Mei Juni, tapi untuk banjir sudah mulai mereda bulan Mei Juni ya, tidak separah sekarang. Namun mohon maaf untuk bulan Ramadan, Idul Fitri itu masih berlangsung untuk banjir. Seperti itu. Dan memang Jakarta Utara, daerah utara itu memang daerah yang paling difokuskan untuk di daerah banjir gitu ya. Dan yang kedua yang saya khawatirkan, saya juga pernah bilang bahwa Sesar Lembang mulai aktif gerakannya. Tapi saya di sini berdoa, andai pun memang kita harus melewati masa ini, ya setidaknya diminimize gitu ya. Jadi efeknya itu kan memang kenanya ke daerah sekitar Bandung ya, Sesar Lembang, dan dampaknya sampai ke Bekasi. Saya pernah bilang juga Bekasi banjir. Ayo di mana, coba teman-teman bisa cross check di YouTube mana saya pernah bilang gitu ya. Nah, jadi memang Bekasi itu memang posisinya memang wajar. Bukan wajar, posisinya itu memang sangat memprihatinkan ya dalam masalah air, dalam masalah gempa juga. Bila mana Sesar Lembang ini sudah mulai aktif kan, tapi ya belum sampai di level yang tinggi. Bila itu terjadi, Bandung juga kena efeknya gitu ya. Urat tanah itu mengalirnya juga ke daerah Bekasi gitu. Nah itu adalah daerah-daerah yang daerah Tambun ya yang kena, terus daerah Bekasi yang dekat laut itu yang kena efeknya gitu kan. Dan ketika saya menyampaikan ini kepada teman-teman, ambil positifnya gitu. Maksudnya jangan jadi ketakutan yang juga yang berlebihan, tapi minimal kita jadi rapih dalam menata keluarga kita gitu. Dan kita tahu apa yang harus kita perbuat gitu. Ambil positifnya aja.